Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kepengurusan Masjid Agung Darussalam sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini sudah habis masa baktinya atau masa periodenya. Maka sesuai dengan aturan dan anggaran dasar anggaran rumah tangga telah disusun kepengurusan baru tanggal 25 Maret tahun 2020 oleh Dewan Pembina. Yang ketuanya Pak Bupati, anggotanya adalah Ketua DPRD, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Dari itu maka tersusun kepengurus baru dengan model baru yang lebih ramping, karena hanya kita bagi menjadi 3 kelompok peran dan fungsi masjid, jadi sebagai fungsi imarah, idarah, dan riayah. Fungsi memakmurkan masjid, fungsi pemberdayaan umat, dan juga fungsi pemeliharaan masjid agar nyaman dan bersih. Untuk itu berkenan pada Bapak Bupati untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus menyerahkan SK pengurus Masjid Agung Darussalam yang baru ini, yakni periode 2021-2025. Tentu ada sebagian yang masih diakomodir karena kepentingan organisasi, dan ada yang mungkin tidak masuk pengurus lama tetapi akan ditempatkan dalam kepengurusan yang lain yang punya arti dan makna lebih penting. Dan untuk itu saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah memberikan kontribusinya untuk kepentingan Masjid Agung Darussalam dalam periode sebelumnya, dan juga kami mohon perkenan Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian yang masuk dalam kepengurusan baru untuk membangun kolaborasi bersama membangun Masjid Agung yang ini, mohon izin Pak Bupati, diharapkan menjadi role model dari masjid-masjid yang ada se-Kabupaten Cilacap yang jumlahnya tercatat di kantor Kementerian Agama kurang lebih 2.000 masjid dengan 4.500 musola. Maka dari itu ini tugas kepengurusan Masjid Agung Darussalam yang baru. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Berkenan mohon Pak Bupati untuk memberikan sambutan pengarahan wejangan kepada kita semua selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Agung Darussalam, sekaligus berkenan untuk menyerahkan SK secara simbolis kepada pengurus baru. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Agung Darussalam Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 pengurus dan pengawas Yayasan Masjid Agung Darussalam Cilacap tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Terima Pak. Dan kepada, kalau bulan Ramadan itu kebiasaan di desa itu, ini hal yang tradisi. Kalau bicara masalah Ramadan, puasa itu adalah bulan masjid. Jadi memang waktunya itu dihabiskan di masjid, di kampung. Dan sekarang itu di kampung itu masih ada masjid-masjid yang seperti ini, yaitu orang-orang tua kita dulu kalau sudah jam 4 asar itu diwajibkan ke masjid belajar ngaji yang sore, ngaji sore. Terus nanti maghrib kita sholat lagi, buka puasa langsung ke masjid lagi, sholat isya dilanjut tarawih, malamnya ada isya, subuh sudah di masjid lagi. Berarti 60% waktunya itu di masjid.
jauh lebih jauh. Ternyata banyak sih orang-orang yang sukses, orang dulu itu sukses, itu banyak belajar di masjid. Ini saya membaca beberapa buku yang saya dulu belajarnya di masjid. Karena rumah itu dulu, mungkin kalau ulama-ulama zaman dulu itu sampai sekarang itu jarang rumah ulama itu lebih bagus dari masjidnya, itu jarang. Pasti bagus masjidnya. Maka orang-orang desa yang miskin pun saya mau belajar di masjid, ngaji di masjid. Bahkan ada persoalan-persoalan rumah tangga, ekonomi, masyarakat, selesainya di masjid. Nah, disitulah menghasilkan orang-orang sukses, semua yang sukses itu dari masjid. Nah, sekarang ini tugas dari pengurus yayasan masjid. Sekarang itu hampir anak-anak itu tidak mau ke masjid. Karena anak-anak itu tidak ada yang jarang sekali ke masjid. Kenapa? Banyak belajar ngaji itu tidak tanpa guru, tidak ada pengasuhnya, pengarahnya, kiainya, ustadznya, nggak ada. Lewat Google, lewat WA, lewat medsos lain. Sehingga kalau dulu menjadi orang-orang baik, berakhlakul karimah, ini menjadi orang sukses. Karena ngajinya ada gurunya, ada kiainya. Tapi kalau bayangkan kalau ngaji, baca Quran, kitab lain-lain tidak ada gurunya, itu seperti makan obat tanpa resep. Saya datang. Oke. Besok ya Pak.